Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nizar Ibnus MPD beserta Dr. Nana Priyajana MPD telah merampungkan sebuah penelitian yang berjudul pengembangan modul Writing for Scientific Publication berbasis multiliterasi pedagogi. Latar belakang dilakukannya penelitian ini adalah pertama, writing adalah sebuah kemampuan yang sangat penting dalam penelitian dan publikasi. Selain dari itu, writing juga adalah kemampuan yang paling dianggap sulit di antara kemampuan bahasa lain. Latar belakang selanjutnya, writing for scientific publication adalah mata kuliah baru di prodi kami, prodi Tadris Bahasa Inggris. Dan pada mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat menghasilkan sebuah artikel penelitian yang siap mereka submit ke jurnal ilmiah. Untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, maka kami memutuskan untuk membuat sebuah modul yang bukan hanya menjawab tantangan mata kuliah, tapi juga bisa mengisi dan menghadirkan kebaruan dalam penelitian writing pada umumnya. Di antara kebaruan tersebut adalah yang pertama, modul kami menggabungkan materi writing atau academic writing dengan teori multiliterasi pedagogi dalam kerangka learning by design. Jadi modul yang kami buat terdiri dari 6 chapter atau 6 unit. 6 unit itu diambil dari masing-masing struktur artikel berbasis INBRAD, Introduction, Methods, Research, Results, and Discussion. Adapun dua unit yang lainnya adalah pengantar atau Introduction to Research, dan yang satunya lagi adalah Literature Review. Struktur writing tersebut menjadi nama-nama unit pada modul kami. Lalu dalam unit tersebut kami buat beberapa aktivitas yang diambil dari kerangka Learning by Design. Learning by Design itu sendiri adalah kerangka turunan dari teori multiliterasi pedagogi. Kerangka atau kegiatan Learning by Design terdiri dari, secara kategori besarnya ada 4: experiencing, conceptualizing, analyzing, dan applying. Kegiatan itu kemudian disesuaikan dengan materi dari masing-masing unit. Materi dan aktivitas belajar tersebut kemudian dihadirkan dalam bukan hanya mode teks, tapi juga mode yang lain, mode visual, yaitu berbentuk mind map. Ada juga mode audio berbentuk podcast, dan juga dihadirkan dalam bentuk audio visual berbentuk video. Maka dengan begitu modul kami juga mengakomodasi komunikasi yang berbasis multimodal. Jadi materi tidak hanya berbentuk teks. Penelitian yang telah kami lakukan kemudian menunjukkan hasil, diantaranya adalah pertama, berdasarkan rubrik Learning by Design, hasil tulisan mahasiswa sebelum mata kuliah atau sebelum implementasi modul dibandingkan hasil tulisan mereka pasca implementasi modul mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Lalu berdasarkan hasil tulisan mahasiswa tersebut, sudah ada sekurangnya 4 tulisan mahasiswa yang diterima di jurnal Sinta 5. Dan ini berarti dapat disimpulkan bahwa modul kami efektif dan bahkan dapat meningkatkan kemampuan menulis mahasiswa, terutama dalam membuat tulisan artikel ilmiah. Namun di sisi lain kami juga melihat
modul ini masih memiliki potensi untuk dieksplorasi. Di antaranya adalah modul ini bisa disandingkan dengan teori lain yang relevan dan akan meningkatkan efektivitasnya. Misalnya adalah teori differentiated instruction, di mana modul kegiatannya bisa dipilih berdasarkan minat dan bakat siswa. Jadi mahasiswa. Jadi tidak perlu semuanya satu aktivitas untuk semua mahasiswa, tapi modul dapat menyediakan berbagai aktivitas yang berbeda-beda berdasarkan minat dan bakat mahasiswa yang berbeda-beda. Itu adalah potensi yang bisa dikembangkan. Dan juga potensi lainnya adalah knowledge processes, masing-masing knowledge process atau learning activity yang ada dalam modul ini bisa diperdalam lagi dengan pelibatan lebih banyak teknologi, misalnya penggunaan AI. Selain dari itu, kesimpulannya lagi adalah penelitian kami berkontribusi terhadap SDG, ya, yang diantaranya adalah SDG 9, yaitu mengenai quality education atau innovation, dan SDG 4 mengenai quality education. Itu saja mengenai deskripsi modul mata kuliah kami dan penelitian kami secara umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.